Shalom Bapak Ibu Saudara, salam dahsyat, luar biasa, fantastis, haleluya. Salam damai sejahtera dari saya sebagai hambanya kepada kita semua dimanapun kita berada. Hari ini saya akan berbicara atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah rahmat-Mu hari ini bagi kami. Engkau berkati, kuduskan dan urapi kami dengan urapan Roh-Mu yang kudus untuk kami belajar kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu mengajar, menolong, mendidik kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya akan berbicara tentang Tuhan Yesus selalu ada di dalam segala situasi kehidupan kita, dalam keadaan apapun kita. Bapak Saudara dikasih Tuhan, kalau kita ada sebagaimana ada kita hari ini, sampai hari ini, oleh karena anugerah, penyertaan, dan perlindungan Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan, saya akan baca di dalam beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama di dalam Mazmur 23, ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Tuhan selalu bersama dengan kita, Bapak Saudara, dalam setiap langkah kehidupan kita. Seperti apa yang sedang kita alami di dunia ini, di bangsa ini, kita masih sedang ada di dalam pandemi COVID-19, dalam keadaan badai kehidupan. Tapi Tuhan Yesus berjanji, bahkan pemazmur berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman." Di dalam lembah kekelaman berbicara tentang maut hanya selangkah saja, Bapak Saudara kasih Tuhan. Dan memang benar, kita tidak tahu tuh di mana ujung jalan hidup kita. Bahkan Tuhan izinkan kita melewati, mengalami di mana ada masa-masa yang sukar, di masa-masa lembah kekelaman. Seperti apa yang pernah saya alami. Saya pernah diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit dan sudah hampir meninggal. Tapi Tuhan ada di sana menjaga, menyertai, melindungi. Bahkan Tuhan masih kasih kesempatan untuk bisa hidup sampai hari ini. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ada Tuhan Yesus, Dia Immanuel yang menyertai kita di dalam segala keadaan apapun. Tuhan berkata, "Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman." Dan dikatakan oleh pemazmur, "Gadamu dan tongkatmu." Gada di sini berbicara tentang alat untuk memukul binatang-binatang buas yang datang mau menyerang domba. Jadi gembala, para gembala, atau bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh seperti gembala, ada gada dan ada tongkat. Gada untuk memukul musuh yang datang mau menyerang domba, atau bahkan memukul domba itu, domba yang memberontak, atau domba yang melawan tidak taat. Dan demikian juga kita, ada Tuhan yang akan memukul, melawan musuh-musuh kita. Karena setiap apapun yang kita alami dari seteru musuh, pembalasan adalah haknya Tuhan. Bahkan gada di sini juga berbicara Tuhan mendidik kita untuk dibawa terus kepada seluruh kebenaran. Ketika kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, Tuhan dengan gadanya mendidik kita. Karena itu firman Tuhan juga berkata, ketika Tuhan mendidik kita, jangan kita melawan, memberontak, atau jangan kita tidak menginginkannya. Kita menolak didikan Tuhan, karena didikan Tuhan berguna untuk membawa kita kepada seluruh kebenarannya. Dan ada tongkat. Tongkat di sini ujungnya seperti payung yang melengkung, dan itu gunanya adalah untuk membawa atau menarik domba-dombanya yang tersesat. Demikian juga kita, dia adalah gembala agung. Dia gembala agung memakai gadanya untuk mendidik, mengajar, melawan musuh, dan juga untuk mendidik kita. Dan tongkat yang akan menarik kita ketika kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, menuju kepada keinginan-keinginan duniawi, keinginan daging, seperti anak yang terhilang. Dengan tongkatnya, dia mau menarik kembali pulang bersama dengan dia, untuk ada di dalam kandang penggembalaannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itulah yang menghibur aku. Pemazmur berkata, itulah yang menghibur aku, didikan Tuhan,
dan kasih sayang Tuhan, pertolongannya, perlindungannya, tuntunannya bagi saya dan Bapak Saudara. Karena itu pemazmur berkata, Tuhan adalah kota bentengku, gunung batuku, keselamatanku. Oh, Tuhan ada di dalam segala situasi keadaan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Walaupun rasanya seperti tidak ada jalan, tapi Tuhan akan selalu menguatkan kita. Ketika ada masa-masa di mana kita merasa tidak ada jalan, tapi Tuhan ada di sana untuk menguatkan. Saya baca firman Tuhan dalam Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tuh, walaupun rasanya seperti tidak ada jalan, tapi Tuhan akan selalu datang menguatkan kita, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah solusi yang terbaik atas kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Tuhan adalah tempat penghiburan ketika kita ada dalam berbagai-bagai duka, karena penderitaan seperti apa yang dialami oleh para rasul. Mereka mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, yang telah menghibur, menguatkan para rasul. Demikian juga para rasul ketika mereka telah dikuatkan, dihiburkan, dan mereka menghibur umat Tuhan yang ada di dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam masa hari-hari seperti ini, Tuhan ada dalam segala situasi. Bahkan ketika kita ada di dalam keadaan lemah atau ada dalam keadaan sakit. 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tuhan akan membawa kesembuhan kepada kita yang membutuhkannya, kepada kita yang rindu pemulihan atas tubuh jasmani kita yang lemah dan sakit. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan yang kita alami, saudara, adalah tidak berat, saudara, ringan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ada kemuliaan di balik penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami. Khususnya dalam penderitaan bukan karena kita berbuat dosa, tapi karena kita melakukan kehendak Tuhan, karena kita di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ada di dalam segala situasi keadaan, setiap musim kehidupan, tidak meninggalkan, tidak membiarkan kita. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menderita bagi kita, saudara, menanggung semua kutuk, sakit, penyakit kita. Tuhan sudah tanggung, bahkan ikut merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Ketika kita menderita, Tuhan Yesus sudah rasakan semua penderitaan itu. Tuhan sudah alami. Dalam Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Tuhan Yesus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Adalah keuntungan jika kita menderita demi Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Saudara. Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita sedetik pun. Dia ada di dalam segala situasi keadaan kita, menjaga, melindungi, menyertai kita. Karena itu, mari kita tetap bersandar, berharap, berpegang teguh kepada Dia, Tuhan Yesus, yang ada di dalam situasi keadaan kita, menyertai, menjaga, melindungi, mengokohkan, menguatkan. Tuhan memberkati kita semua dimanapun Bapak Saudara berada. Saya berdoa untuk kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Engkau Tuhan Yesus ada di dalam segala situasi keadaan hidup kami. Dalam keadaan penderitaan, bahkan badai kehidupan seperti sekarang ini, Engkau ada, Immanuel. Hamba berdoa,
Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit, teguhkan kami yang goyah Tuhan. Beri kami pengharapan yang baru bagi kami yang putus asa dan kecewa. Yakinkan kami Tuhan untuk mempercayai janji firman-Mu. Engkau ada dalam segala situasi keadaan kami, baik keadaan yang baik buruk, dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan badai kehidupan. Dalam pribadi kami, rumah tangga kami, hamba berdoa Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dikuatkan, dikokohkan, dan yakin dan pegang janji firman-Mu. Engkau menyertai kami dalam segala situasi keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.